Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengukuran beserta alat-alat ukurnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali untuk pertemuan hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar beserta indikator-indikator yang harus tercapai pada materi kali ini. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya sebagai berikut. Baik, untuk materi pertama, di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu materi singkat tentang pengukuran. Yang pertama, tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Di mana dalam fisika, besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Nah, untuk contohnya pengukuran itu, contoh ketika kalian mau mengukur panjang pulpen, ya, panjang pulpen, kalian bisa ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, di sana apa sih yang dibandingkannya? Yang dibandingkannya itu antara pulpen tersebut dengan penggarisnya. Nah, maka itu adalah definisi dari pengukuran. Yang selanjutnya adalah satuan. Apa itu satuan? Satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Contoh satuan apa? Contohnya ada sentimeter, ada kilogram. Itu tergantung dengan apa yang akan kita ukurnya. Selanjutnya, di sini Bapak akan menampilkan tabel tentang besaran pokok, satuan, serta alat ukur yang digunakannya. Silakan kalian lihat. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran. Yang pertama yaitu alat ukur panjang. Apa saja sih? Yang pertama, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Yang pertama itu ada mistar atau penggaris. Di mana mistar ini bisa kita gunakan dengan tingkat ketelitiannya itu sampai 0,1 cm atau 1 mm. Nah, yang kedua yaitu jangka sorong. Mungkin anak-anak belum pada kenal atau belum tahu tentang jangka sorong ini ya. Jangka sorong ini biasanya dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjangnya itu kurang dari 1 mm. Nah, di dalam jangka sorong ini terdapat dua skala. Yang pertama ada skala utama dan yang kedua ada skala nonius. Selanjutnya yang ketiga itu ada micrometer screw ya. Micrometer screw itu merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitiannya itu paling kecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, ini juga sama, di dalam micrometer screw terdapat dua skala. Yang pertama ada skala utama beserta skala noniusnya. Bisa kalian lihat gambarnya di bawah ini. Oke, nah yang tadi kan udah dijelaskan tentang alat ukur panjang. Sekarang Bapak akan menyampaikan tentang alat ukur massa. Alat ukur massa apa saja? Bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama itu ada neraca digital. Yang kedua ada neraca Bauhaus. Yang ketiga ada neraca Pegas. Yang keempat ada neraca sama lengan. Dan yang kelima itu ada neraca duduk. Mungkin neraca duduk kalian pernah lihat contohnya ketika kalian melihat di pasar gitu. Selanjutnya alat ukur yaitu alat ukur waktu. Yang pertama itu ada jam dinding, yang kedua ada arloji, yang ketiga stopwatch, dan yang keempat adalah jam pasir. Nah, di sini jam pasir di sini tuh Bapak masukkan, tetapi jam pasir di sini tuh bukan merupakan satuan yang baku.
Yang pasti di sini masuknya ke dalam satuan yang tidak baku. Selanjutnya, di sini Bapak akan menyampaikan tentang alat ukur suhu. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu gitu. Yang pertama, di sini ada termometer laboratorium. Biasanya digunakan di laboratorium untuk mengukur, contohnya mengukur panas air atau mengukur yang lainnya. Yang kedua, di sana ada termometer klinis. Biasanya termometer klinis ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Gitu. Dan yang ketiga, di sana ada termometer ruangan, di mana termometer ruangan ini untuk mengukur berapa panas atau dinginnya sebuah ruangan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih untuk mengukur menggunakan penggaris. Oke, mungkin ini anak-anak juga bisa dibilang mudah ya untuk mengukurnya. Untuk mengukurnya, kalian tinggal simpan benda di pinggir penggaris tersebut. Lalu bisa kalian lihat ukurannya. Disimpannya itu dimulai dari angka 0 di penggaris tersebut dan lihat ujungnya itu dia sampai mana. Kalau dilihat dari contoh ini, ujung dari benda tersebut itu berada di 2,55. Dari mana? Yang pertama kita lihat dulu yang satuan sentimeternya. Untuk satuan sentimeternya, dia berada di 2,5 cm. Terus, ternyata benda tersebut itu ada lebihnya sedikit banget. Lebihnya itu ternyata di 0,5 mm. Jadi, kalian bisa tambahkan 2,5 cm tersebut dengan 0,5 mm. Nah, jadi hasil pengukuran benda tersebut itu adalah 2,55 cm. Gitu ya. Mungkin anak-anak cukup mudah untuk mengukur menggunakan penggaris. Nah, untuk selanjutnya, sekarang Bapak akan menjelaskan juga tentang tata cara bagaimana sih untuk mengukur jangka sorong. Nah, mungkin ini di pandangan kalian atau di pengetahuan kalian, ini mungkin bisa dibilang baru ya, baru melihat benda seperti ini atau benda jangka sorong ini. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kalian siapkan objek yang kalian ingin tahu gitu. Berapa sih diameternya? Untuk di sini Bapak mengukur logam atau mengukur sebuah logam. Yang kedua, silakan kalian buka rahang dan geser jangka sorong tersebut ke sebelah kanan untuk memudahkan memasukkan benda tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga, geser lagi rahang ke sebelah kiri dengan rapat agar mendapatkan hasil dan pengukuran yang optimal. Jadi benda atau logam tersebut itu dijepit ya, supaya kita bisa mengukurnya dengan baik. Gitu. Yang keempat, ada dua angka 0 pada jangka sorong ini. Yang pertama itu dia berada di skala atas yang berada di ujung kiri dan ada di kedua baris bawahnya yang agak ke tengah gitu untuk mengukur yang skala noniusnya yang di bawahnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh hasil pengukuran dari jangka sorong ya. Ini di poin 5. Kalian bisa perhatikan garis pertama sebelum angka 0 yang di bawah atau di skala utama ya, skala utama itu yang sebelah atas. Nah, itu bisa kita katakan itu adalah setelah angka 1 ya. Setelah angka 1 itu nanti selanjutnya itu akan ada 1,1, kemudian 1,2, kemudian 1,3 gitu. Nah, tetapi ketika kita lihat petunjuk di skala utamanya ya, petunjuk di skala utamanya dia berada di 2,5 gitu. Itu untuk skala utamanya. Selanjutnya kita lihat di poin 6 ya. Perhatikan garis yang berhimpit antara skala atas dan skala bawah atau skala utama sama skala noniusnya. Nah, bisa kita lihat di garis yang menunjukkan ke angka 1 ya. Bisa dilihat di skala noniusnya. Skala noniusnya itu dia berada di angka 1. Jadi garis yang berhimpitan antara garis atas sama garis bawah itu berada di angka 1. Nah, angka 1 itu karena di sini kita menggunakan satuannya cm, 1 itu dikali dengan 0,01 sehingga hasilnya adalah 0,01. Nah, itu adalah
skala noniusnya. Kalau udah ketahuan antara skala utama skala nonius, tinggal kita tambahkan. Tadi kan skala utamanya 2,5 dan skala noniusnya adalah 0,01. Sehingga kalau ditambahkan jadi 2,51 cm. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang Bapak akan memberikan contoh. Ya, contoh bagaimana sih untuk menghitung jangka sorong. Oke, bisa kalian lihat dari tampilannya ya. Di tampilannya kita lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya dia berada di angka 2,1. Karena lebihnya itu adalah 1 ya. Jadi 2,1 sebelum angka 0 yang bawah kalian lihat. Oke, itu skala utamanya. Sekarang skala noniusnya. Skala noniusnya itu kalian harus perhatikan garis mana sih yang berhimpitan antara skala utama sama skala nonius. Nah, yang berhimpitannya itu berada di angka 3. Karena menggunakan satuan cm, 3 dikali 0,01 cm. Jadi hasilnya adalah 0,03 cm. Gitu. Nah, jadi untuk hasilnya kalian tinggal tambahkan saja skala utama sama skala noniusnya. Tadi skala utamanya 2,1 dan skala noniusnya adalah 0,03. Jadi kalau ditambahkan hasilnya itu adalah 2,13. Jadi panjang diameter dari yang hasil pengukuran tersebut itu adalah 2,13 cm. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengukur mikrometer sekrup. Ya. Yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Jadi jangan dikunci ya, harus dibuka terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan pengecekan apakah proses tetap dan proses gesernya bertemu skala utama dan skala noniusnya. Itu harus dicek dulu ya. Yang ketiga, buka rahang dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai benda atau koin yang disimpan di benda tersebut itu dapat masuk ke dalam rahangnya. Itu. Yang keempat, silakan kalian letakkan benda di antara poros tetap dan poros gesernya. Lalu tutup kembali rahang hingga tepat menjepit benda. Jadi intinya kalian harus menjepit benda tersebut dengan rahang ya, rahangnya tersebut. Jadi kedua rahangnya tersebut itu harus menjepit benda tersebut. Yang kelima, kalian putarlah pengunci agar pemutar tidak bisa bergerak lagi. Dengarkan ketika sudah terdengar klik, maka benda tersebut sudah siap kita ukur. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, Bapak masuk ke bagaimana sih cara untuk mengukur mikrometer sekrup ini. Nah, di sini sama ya, mikrometer sekrup itu sama dengan di angka sorong. Dia memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, bisa kita lihat untuk skala utamanya itu merupakan garis yang berdiri yang ada di sebelah kiri. Ya, itu kami mendapatkan angka yaitu 0,3 atau 0,3 mm. Nah, itu skala utamanya. Nah, sementara untuk skala noniusnya itu adalah skala yang ada sebelah kanan dan skala tersebut itu bisa kita putar, ya. Nah, skala noniusnya itu berada di angka 0,01 mm. Nah, udah ketahuan kan sekarang skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Tinggal kalian tambahkan skala utama sama skala nonius. Jadi ditambahkan 0,3 ditambah 0,001 mm itu adalah hasilnya 0,31 mm. Nah, baik. Sekarang agar kalian lebih mengerti ya, silahkan coba kalian lihat untuk contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya bisa kalian lihat di gambarnya. Nah, itu di gambar itu terdapat skala utama sama skala nonius juga ya. Skala utamanya berapa? Skala utamanya di sana adalah 4 mm. Ya, karena yang digunakan untuk mikrometer sekrup itu adalah milimeter. Nah, untuk skala noniusnya kita lihat angka yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan itu dia sejajar dengan yang sebelah kiri dengan skala utamanya. Berada di angka berapa? Dia berada di angka 30. Ya. 30 ini kita harus kalikan dengan
mm, yaitu dengan 0,01 mm, sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,30 mm. Nah, ketika kalian udah ketemu skala utama sama skala non-use-nya, kalian tinggal tambahkan saja 4 mm ditambah dengan 0,30 mm. Nah, udah ketahuan ya, hasilnya itu adalah 4,30 mm. Nah, untuk yang terakhir itu di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur stopwatch ya. Stopwatch ini mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih modern ya, kalian bisa dicek di HP atau ada alatnya secara langsung. Tapi kalau ini masuknya ke dalam stopwatch yang mungkin yang dulu ya, yang zaman dulu. Yang pertama untuk kita perhatikan yaitu jarum yang bergeser sangat cepat untuk menunjukkan satuan detik. Nah, itu kan ada satuannya, itu ada satuan detik sama ada satuan menit gitu. Lingkaran detik itu dia memuat angka 5 sampai 60 dalam satuan detik. Nah, jadi mulainya bisa kalian lihat tuh yang paling besar ya, diameter yang paling besarnya itu adalah satuan detik. Dari mulai 5 detik sampai ke 60 detik. Nah, yang selanjutnya jarum yang bergerak setelah satuan detik itu akan menggerakkan dari satuan menit. Jadi setelah satu putaran penuh detik tersebut, maka jarum yang sebelah atas itu satuan menit dia akan bergerak gitu setelah 1 menit penuh gitu. Selanjutnya jarum jika ada yang bergerak setelah jarum menit, ketika jarum menitnya udah penuh, udah 1 jam, maka dia akan memutar ke satuan yang jam, yang akan menunjukkan satuan jam. Kalau di sini, kalau di contohnya bisa kalian lihat, di contohnya itu adalah 5 menit 15 detik, karena menunjukkan yang skala dari menitnya itu dia menunjukkan 5 menit, dan yang skala detiknya itu dia menunjukkan ke 15 detik gitu. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Nah, agar kalian lebih memahami materi yang Bapak sampaikan tadi, silakan anak-anak cek untuk tugasnya atau latihan soalnya di classroom-nya masing-masing. Tetap semangat belajarnya dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita tutup untuk pertemuan sekarang dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.